Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dikbud di seluruh Indonesia? Balik lagi di channel saya, Susilo Prayoga YouTube channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rapat virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persiapan pengadaan CASN tahun 2021 di pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Mei tahun 2021. Nah, apa saja keputusan dari rapat virtual ini kita akan bahas bersama, tapi sebelum kita lanjutkan, bagi sahabat Dikbud yang belum subscribe dulu channel ini agar dapat berkembang dan selalu memberikan informasi yang terbaik buat sahabat Dikbud semuanya. Nah, baik, ada banyak informasi yang disampaikan pada rapat virtual kemarin. Jadi ada beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut, seperti bagaimana progres penetapan jadwal kegiatan, persiapan, ketentuan dan tata cara unduh kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, cuman kali ini kita hanya membahas tentang jadwal kegiatan penerimaan CPNS dan juga apa saja ketentuan-ketentuan untuk mengikuti CPNS dan P3K. Baik, dari hasil rapat virtual tersebut di sini sudah dapat kita baca bahwa pengumuman seleksi itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Nah, kemudian pendaftarannya sendiri itu sudah bisa dilaksanakan mulai tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Kemudian seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya itu antara tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, kemudian masa sanggah 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021. Masa sanggah ini artinya ketika berkas kita ditolak, kita bisa mempertanyakan kenapa berkas kita bisa ditolak. Kemudian yang kelima itu melaksanakan SKD CPNS CAT BKN itu pada bulan Juli sampai dengan September 2021. Kemudian seleksi kompetensi P3K non guru CAT BKN itu mulai Juli sampai dengan September 2021 setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Nah, seleksi kompetensi P3K guru yaitu CBT Kemendikbud itu dilaksanakan sebanyak 3 kali tes. Nah, tes pertama itu pada Agustus 2021, tes kedua pada Oktober 2021 dan tes ketiga pada Desember 2021. Nah, pelaksanaan SKB CPNS sendiri nanti akan dilaksanakan pada tanggal September sampai dengan Oktober 2021. Pengumuman akhir dan masa sanggah November 2021, kemudian penetapan NIP CPNS atau nomor induk P3K itu Desember 2021. Nah, kemudian apa saja ketentuan CPNS untuk tahun 2021 ini? Yang pertama, setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Kemudian yang kedua, jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran: dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dokter pendidikan klinis, dosen, peneliti, perekayasa dengan kualifikasi pendidikan strata 3. Kemudian pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebatas anggota kepolisian negara Republik Indonesia, tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian yang kelima, pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Yang keenam, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Yang ketujuh, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kedelapan,
Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Yang ke-10, calon pelamar hanya dapat mendaftar satu instansi dan satu formasi jabatan. Kemudian untuk ketentuan umum P3K, yang pertama adalah setiap WNI dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS atau P3K, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia, tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang keempat, pelamar tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Yang kelima, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang keenam, pelamar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Yang ketujuh, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang kedelapan, calon pelamar hanya dapat mendaftar satu instansi pada satu formasi jabatan. Yang ke-9, persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal jabatan tinggi pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah, minimal direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM atau HRD di perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau yayasan. Tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Oke teman-teman, sahabat Dikbud, mungkin ini saja informasi yang kami sampaikan tentang rencana pengadaan CPNS P3K tahun 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.